Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas masalah teks eksplanasi. Nah, masih ingat dengan saya? Ya, masih ingat dengan saya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, kita akan mengupas tuntas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi Teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Bisa terjadi, bukan belum terjadi, tetapi bisa terjadi. Contohnya adalah di sini gunung meletus. Itu tadi. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama dari teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, bahwa teks eksplanasi itu bersifat informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta, bukan rekayasa. Yang ketiga, bahwa teks eksplanasi itu bersifat faktual atau keilmuan. Yang keempat, bahwa teks eksplanasi itu bersifat informatif. Apa artinya informatif? Informatif itu berarti memberitahukan, bukan mempengaruhi. Jadi, teks eksplanasi itu tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa sedang terjadi suatu peristiwa. Bisa diterima? Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah ciri-ciri, kita akan berbicara masalah struktur teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi itu dibangun atas 3 dasar. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi. Selanjutnya, kita akan membahas masalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan itu sama dengan kaidah-kaidah yang lain. Hanya saja, pada teks eksplanasi mempunyai 4 ciri. Di antaranya yang pertama adalah kata teknis. Kata teknis itu apa? Kata teknis itu kata yang hanya dipergunakan dalam bidang tertentu. Kalau boleh saya katakan bahwa kata teknis itu sama dengan kata khusus. Yang kedua, bahwa di dalam teks eksplanasi itu mengandung konjungsi kausalitas. Apa saja yang termasuk konjungsi kausalitas? Di antaranya adalah sebab, karena, sehingga. Oleh karena itu, dalam atau pada sebuah kalimat, apabila menggunakan kata hubung tersebut, maka kalimat tersebut termasuk menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi yang berdasarkan urutan waktu dan peristiwa. Kata hubungnya adalah kemudian dan lalu. Apa boleh selanjutnya? Boleh. Kata selanjutnya itu pun juga termasuk konjungsi kronologis.
Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah kata benda jenis fenomena. Apa maksudnya jenis fenomena? Kata benda yang mempunyai atau berupa fenomena atau kejadian. Contoh, gerhana, banjir, proses evolusi. Jadi, keempat kaidah itu akan membangun sebuah teks eksplanasi yang padu. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mempraktekannya pada kesempatan yang akan datang. Anak-anak, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kalian. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.